Oke, terima kasih sahabat BCO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fauzi Albara dan kita di suasana live yang saya sih inginnya seperti kita pernah sampaikan sebelumnya di bahwa ini adalah radiogram BCO. Ya, radiogram BCO atau radio Instagramnya BCO. Anda boleh mendengarkan atau Anda nonton langsung gitu. Jadi kalaupun misalkan handphone Anda ditaruh misalkan di bawah gitu ya, kemudian Anda hanya cukup mendengarkan, anggaplah ini adalah podcast, tapi menggunakan Instagram gitu. Ini adalah merupakan program baru BCO, namanya Radiogram, Radio Instagram. Kenapa Radio Instagram? Karena kita coba melakukan konvergensi media ya, melakukan pendekatan-pendekatan yang digitalisasi gitu. Jadi kalau misalkan dulu ada radio analog gitu ya, ada radio analog, kemudian radio streaming. Nah, kita coba menyampaikan seperti siaran radio tapi di Instagram gitu, atau nanti muncul juga di YouTube gitu ya. Oke, kita bahas yang agak penting nih, agak penting yang menjadi sangat dekat dengan kepentingan kita. Kaitan dengan apa? Kaitan dengan kewajiban mudik, ya, kewajiban mudik dan kewajiban mudik, larangan mudik ya, sudah mulai keluar nih larangan mudik dari pemerintah pusat. Dan apa yang harus kita lakukan nih? Katanya tidak diperbolehkan juga arus kendaraan dari luar Jabodetabek yang masuk zona merah COVID-19. Kayak misalkan dari Cilegon ke Jakarta nanti seperti apa, kemudian dari luar daerah yang lain ke Jakarta nanti seperti apa. Itu ternyata ada batasan-batasannya ya. Oke, sahabat BCO, gini ya, bahwa pemerintah sudah merilis tentang larangan mudik itu gitu, tentang larangan mudik itu. Dan soal larangan mudik ini kan sebenarnya sudah dibahas jauh-jauh hari ya, sudah dibahas jauh-jauh hari oleh pemerintah. Dan terkait pembatasan transportasi juga sudah dibahas jauh-jauh hari oleh pemerintah, tapi ternyata memang tidak terlalu mendapat respon ya sebelumnya. Tetapi saat ini sudah ada respon dari pemerintah pusat, terkhusus dari PLT Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Nah, kalau dulu kan sekitar 3 minggu yang lalu itu kan ada larangan mudik bagi ASN dan TNI Polri. Jadi sudah dirilis gitu, larangan mudik untuk TNI Polri. Nah, sekarang itu sudah langsung spesifik ke larangan mudik terhadap siapapun yang dari zona merah, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi gitu ke daerah-daerah di kita. Tetapi di balik dari larangan mudik ini ternyata ada aturan yang lain yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Nah, di dalam aturan itu nanti akan ada pembatasan alur kendaraan. Jadi sampai mulai dari tanggal 24 besok nih, 24 April 2020 itu tidak ada lagi arus kendaraan umum maupun arus kendaraan pribadi yang keluar masuk Jakarta, yang keluar masuk Tangerang, yang keluar masuk Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, zona merah itu. Jalanan tidak ditutup, ya. Jalanan tidak ditutup, tetapi hanya nanti akan ada pembatasan-pembatasan saja. Bagi Anda yang sekarang lagi di Jakarta nih, mobilnya ada di Jakarta, segera bawa pulang. Segera bawa pulang ke Cilegon atau ke daerah mana di Banten, atau silakan di mana saja gitu ya. Karena setelah tanggal 24 itu tidak bisa lewat gitu. Kendaraan umum secara spesifik aturannya nanti akan ada peraturan pemerintah yang nanti secara spesifik, atau peraturan menteri atau peraturan pemerintah atau peraturan yang lain lah kaitan dengan karantina kesehatan ini yang berhubungan dengan Kementerian Perhubungan. Oke, sahabat BCO, kira-kira ada pertanyaan apa nih terkait dengan itu gitu. Karena tadi sebenarnya kenapa kita bahas, karena ada pertanyaan yang masuk ke WhatsApp BCO. Om, katanya mulai tanggal 24 itu kita nggak boleh ke Jakarta ya gitu.
Dan dari Jakarta nggak boleh ke Cilegon atau ke Banten atau ke daerah manapun gitu ya. Dan ternyata memang sepertinya akan mengarah seperti itu. Oke, kira-kira kita bahas spesifik dulu tuh ke soal larangan mudik dan arus kendaraan. Sebenarnya nih menurut teman-teman, kita itu perlu mudik nggak sih? Karena kan kalau misalnya kita nggak mudik nih, orang misalkan dia sudah di Jakarta, orang dia sudah di zona merah nih, di kerjaannya sudah dirumahkan atau sudah di PHK. Nah kemudian dia ngontrak gitu, dia harus mikirin biaya ngontrak tempat atau ngontrak rumah atau kos rumah. Kemudian dia juga harus makan gitu kan. Nah bagaimana kehidupan mereka di sana sementara mereka nggak boleh pulang gitu. Nah itu akan ada kelanjutan informasi terkait yang itu gitu ya. Terus gimana Min sama transportasi akap dengan kebijakan itu? Nah terkait dengan transportasi akap ya, angkutan kota, angkutan provinsi juga akan ada kebijakan itu. Pokoknya tidak boleh keluar masuk kendaraan angkutan umum dan angkutan pribadi ini ya. Angkutan umum dan angkutan pribadi tidak boleh keluar masuk zona merah Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok gitu. Nah, yang boleh lewat itu hanya kendaraan arus ini aja, arus logistik gitu. Jadi siap-siap saja sampai dengan tanggal 24. Kenapa penting sekali ini kita sampaikan kepada sahabat semuanya, sahabat BCO semuanya, karena mungkin dalam waktu dekat ini ada sahabat BCO yang memiliki kepentingan ke Jakarta. Nah, bagi Anda yang memiliki kepentingan ke Jakarta, jauh-jauh hari Anda harus banyak mendapatkan informasi tentang aturan-aturannya seperti apa. Jangan sampai ternyata Anda sudah jalan ke sana jauh-jauh misalnya dari mana saja Anda gitu, ternyata sudah sampai ke perbatasan Jakarta Anda suruh pulang lagi gitu. Begitu ya untuk larangan mudik. Dan ini menurut hasil analisa dari Kementerian Perhubungan ya, menurut analisa atau hasil review dari Kementerian Perhubungan. Dan kita coba ingatkan bahwa kenapa mudik ini dilarang, karena harapannya untuk memutus mata rantai virus corona ya, penyebaran virus corona. Gimana yang penyeberangan Pulau Jawa, Sumatera ditutup apa gimana? Nah ini nanti akan ada informasi lanjutan ya. Informasi lanjutannya nanti tetap akan kita sampaikan untuk sahabat BCO semuanya. Tapi yang pasti adalah saat ini mulai tanggal 24 sudah tidak ada lagi keluar masuk angkutan orang, mobil angkutan umum maupun mobil pribadi kecuali arus barang. Nah ini berdasarkan alasan pelarangan mudik ini sesuai dengan riset Kementerian Perhubungan katanya. Bahwa yang tidak mudik itu adalah 68%, dan yang bersikeras mudik itu nanti 24%, yang sudah mudik duluan itu ada 7%. Nah, tadi kita coba tegaskan lagi bahwa pelarangan mudik ini dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran coronavirus. Gitu. Kalau memang ada program lockdown, semua harus yang benar-benar lock, jangan ada kecuali. Mulai toko, SPBU dan jalur arus keluar masuk Cilegon pun di lock, itu dari Lofi. Ini kebijakan ini hanya khusus untuk daerah yang sudah menerapkan PSBB gitu. Kalau Cilegon kan belum ada PSBB. PSBB itu adalah pembatasan sosial berskala besar. Nah, sekarang itu sudah mulai ada regulasi-regulasi baru. Bagi yang area PSBB itu masih boleh melakukan aktivitas. Misalkan dari Tangerang ke Jakarta misalnya. Dari Jakarta ke Depok, ke Bekasi itu masih melakukan. Jadi kendaraan itu berputar-putar di zona merah itu masih bisa gitu. Tapi kalau sudah keluar dan masuk, itu yang ada batasan-batasan. Kendaraan umum berpenumpang tidak boleh masuk ke Jakarta atau tidak boleh keluar dari Jakarta ke daerah yang lain. Kemudian kendaraan pribadi juga sama, kecuali kendaraan arus barang gitu ya. Yang ngirim logistik kayak misalkan dari Jakarta ngirim bahan makanan, kemudian obat-obatan, terutama untuk medis gitu. Apakah kemungkinan ada pelonjakan arus ke kampung halaman sebelum kebijakan ini, Min? Wah, itu mungkin saja terjadi sebelum tanggal 24. Sudah mulai berkemas diri. Nah, ketika kebijakan itu muncul nih,
tadi kalau nggak salah itu kebijakan itu muncul, mungkin sekarang sudah mulai bersiap-siap kendaraan pribadi yang sudah keluar dari Jakarta. Atau misalkan orang-orang yang dari Jakarta gitu, yang tadinya nggak bisa mudik, kemudian mulai mudik. Oke, ini dari Kang DM 09. Kalaupun Cilegon seandainya diadakan ya PSBB, apakah pemerintah akan bertindak seperti di luar Cilegon? Ya, bisa jadi ya. Bisa jadi karena pemerintah wajib melaksanakan PSBB kalau misalkan itu sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Karena yang menetapkan PSBB itu bukan pemerintah daerah, tapi Kementerian Kesehatan. Nah, Kementerian Kesehatan ini menerapkan PSBB terhadap satu daerah ada kriterianya. Kriterianya itu yang pertama itu karena tingkat atau angka kasusnya tinggi dan penyebarannya masif. Seperti di Jakarta kan ada berapa kasus positif ya? Ini kasus positif bukan ODP atau PDP, tapi kasus positif. Gitu. Di Banten kasus positif yang terbanyak ya di Tangerang Raya. Makanya Tangerang Raya masuk bagian dari yang disetujui oleh Menteri Kesehatan untuk PSBB ini gitu. Nah, sementara kayak Kabupaten Serang kan hanya berapa tuh yang positif corona. Kemudian Kota Serang kalau nggak salah ada 3 gitu. Kabupaten Pandeglang 1 dan sudah meninggal. Kota Cilegon belum ditemukan angka kasus COVID-19 yang positif gitu ya. Ada juga ODP, kemudian PDP. PDP di Cilegon tambah lagi yang meninggalnya jadi 9. Itu data terbarunya ya. Tadi yang ramai-ramai di Pagebangan, banyak sekali video masuk ke BCO itu dibenarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Cilegon ketika kita konfirmasi, Bu, Dokter Ariadna ya, Bu, itu yang di Pagebangan apa betul yang meninggal? Itu positif atau apa? Nah, dia menjelaskan bahwa itu adalah pasien PDP yang dirawat kemudian meninggal dunia. Apakah sudah keluar rapid testnya sudah negatif, tapi hasil swab testnya belum keluar karena menunggu swab test itu sampai dengan 2 minggu setelah swab test itu mulai dilakukan. Misalkan yang stay di Cilegon mudik ke Lampung, kira-kira aman nggak Min? Kalau dari Cilegon ke Lampung masih bisa. Yang nggak bisa itu dari Cilegon ke Jakarta, dari Lampung ke Jakarta itu udah nggak bisa. Atau dari Jakarta ke Lampung itu juga nanti setelah tanggal 24 itu udah nggak bisa gitu. Itu ya, kita lihat nanti aturan-aturan spesifik nanti seperti apa. Terus kebijakan apa Min yang dibuat pemerintah untuk antisipasi lonjakan pemudik yang terjadi sebelum kebijakan ini diterapkan? Nah, kayaknya pemerintah baru menyiapkan regulasi-regulasi pada tanggal 24-nya aja. Untuk lonjakan nanti sebelum tanggal 24. Nah, ini mungkin akan menjadi celah bagi para yang sekarang mungkin daripada mereka nggak bisa mudik tanggal 24 gitu. Mungkin mereka berpikir untuk mudik sebelum tanggal 24. Itu yang di Pagebangan dengar-dengar ginjal. Ya, ini perlu ditegaskan lagi, perlu disampaikan lagi ya. Kaitan dengan kematiannya, penyebabnya apa, baik dia ginjal, baik dia misalkan jantung atau diabetes, atau misalkan karena hipertensi, itu bukan masalah gitu. Yang menjadi masalah, orang yang meninggal tadi itu sudah ditetapkan PDP oleh tenaga kesehatan gitu. Nah, orang PDP itu dirawatnya di ruang khusus penanganan COVID. Nah, kalau misalkan tidak ditangani berdasarkan protokol kesehatan COVID, khawatirnya ada virus di dalam tubuhnya, kalaupun misalkan negatif, tapi ada di luar tubuhnya ya. Maksudnya di luar tubuhnya, ada virus di luar tubuhnya, kemudian bisa menyebar ketika misalkan di pemulasaran yang normal, yang biasa seperti jenazah-jenazah yang lainnya. Semoga semuanya dijauhkan dari bahaya dan virus. Ya, semoga sajalah kita segera dibebaskan ini dari mara bahaya ini, dari wabah ini gitu. Dan ya silakan. Kalau misalkan masih ada pertanyaan nih, kita masih diskusi soal bahas larangan mudik dan arus kendaraan ke Jabodetabek. Jadi yang arus kendaraan baik pribadi maupun kendaraan umum itu nanti sampai tanggal 24 sudah mulai ada larangan, tidak boleh masuk. Kalaupun sebenarnya jalannya nggak ditutup, tapi ya nggak bisa masuk gitu, suruh pulang lagi. Mohon maaf nih, apa karena masih aman jadi kita nggak diterapkan PSBB? Apa nunggu positif dulu baru peraturan baru diberlakukan? Iya betul, harapan kita sih segeralah dilakukan batasan-batasan. Tapi ketentuan PSBB itu hadirnya bukan dari pemerintah daerah,
baik wali kota, bupati maupun gubernur, tetapi dari Kementerian Kesehatan gitu. Nah, kalaupun misalkan diajukan, memang syaratnya silahkan setiap daerah mengajukan. Setiap daerah mengajukan itu bisa diterima, bisa ditolak. Diterima jika angka kasusnya tinggi dan penyebarannya masif. Ditolak jika angka kasusnya rendah dan tidak ada misalkan penyebarannya pasif misalnya. Ketika misalkan kasus Cilegon, apalagi kasus Cilegon yang belum ditemukan angka positifnya. Gitu. Itu kuncinya ada di Kementerian Kesehatan. Oke. Yang di Pagebangan kenapa ya? Tadi udah dibahas ya yang di Pagebangan ya. Di atas. Tadi udah dibahas. Semoga semuanya segera berakhir. Ngopi dulu. Oke, terima kasih. Kang, di kampung saya kambing, ayam, dan kucing pada mati. Apakah karena efek corona? Itu mah karena mau munggahan kayaknya. Tapi kucing jangan di... Munggahan itu tahu nggak sih? Munggahan itu kalau misalkan kita mau puasa, bacakan gitu kan. Itu katanya work from home diperpanjang ya bang. Ya kalau misalkan ngelihat kondisi ini ya bisa jadi diperpanjang gitu. Itu dari Neo Raicha. Nah ini dari Mas Boy. Apakah transportasi bis jurusan Merak Jabodetabek akan berhenti karena kebijakan yang akan diterapkan tersebut? Nah kita lihat nanti regulasinya. Nah sekarang lagi disusun oleh Kementerian Perhubungan ya. Nanti akan kami sampaikan. BCO akan sampaikan itu. Emang sudah ada daerah yang ditolak pengajuan PSBB oleh Kemenkes? Ya ada lah. Ada karena setiap daerah itu dikasih kasih acuannya. Diterima atau ditolak PSBB itu setelah melalui kriteria-kriteria gitu. Ada ketentuannya. Kalau misalkan tidak ditemukan angka kasus kemudian tetap mengajukan, dianggapnya tidak baca soal peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB itu. Bang, kalau hewan bisa menular virus nggak? Nah ini ada berbagai versi gitu. Ada yang memang SARS-CoV-2 ini itu bisa dari hewan bisa ke manusia gitu, atau bisa menular lah gitu dari hewan. Makanya kemarin di awal-awal sempat ini karena kelelawar gitu yang dimakan oleh manusia gitu lah kira-kira gitu. Ini dari Dian Retno. Untuk warga Cilegon tolong selalu pakai masker dan selalu terapkan sosial atau physical distancing dan tolong selalu jaga kebersihan. Oke, terima kasih atas sarannya. Dan kita juga masih akan terus bagi-bagi masker nih. Ini masih ada masker lagi yang akan kita bagikan untuk terutama pekerja informal ya. Pekerja informal itu yang mereka nggak makan kalau nggak kerja gitu. Untuk sekolah gimana ya? Perpanjang lagi nggak liburnya? Bukan libur ya, sekolah di rumahnya diperpanjang. Kalau liburnya nanti setelah tanggal 20 itu baru libur. 20 Mei ya. Setelah mau lebaran itu. Wilayah Anyer ada razia nggak kira-kira? Wah. Penyeberangan Merak Bakau masih aktif nggak, Kang? Ya masih aktif lah, karena itu kan untuk arus barang ya, untuk arus barang, terutama yang logistik gitu. Pengiriman barang dari Pulau Jawa ke Sumatera ya akan tetap ada. Yang tidak diperkenankan itu ngangkut orang kendaraan umum maupun kendaraan pribadi dari pulau manapun gitu ya ke Jakarta gitu. Terus sanksi yang diberikan kalau melanggar kebijakan larangan mudik apa Min? Sanksinya belum dimunculkan sih sanksinya apa. Yang pasti ketika mau masuk ke Jakarta suruh pulang lagi. Ketika yang dari Jakarta mau keluar ke daerah yang lain suruh pulang lagi gitu. Jadi nggak betul-betul dikunci gitu untuk orang yang mau masuk keluar Jakarta. Bang, di depan Ramayana Cilegon biasanya masih banyak yang balap tuh. Oh, biarin aja lah. Oke Kang, terima kasih infonya. Oke sahabat BCO, itulah tadi ya kita bahas sekilas soal larangan mudik dan arus kendaraan ke Jabodetabek. Itu cukup untuk pembahasan pertama di Radiogram BCO atau radio Instagram BCO. Jadi kita membuat radio yang agak anti mainstream gitu ya. Siaran radio tapi menggunakan Instagram. Nanti penyiarnya bukan hanya saya, nanti kita akan lakukan terjadwal. Mungkin nanti ada siapa nanti yang mau siaran, ya kita siaran. Apalagi nanti pas bulan puasa ya. Ini mungkin saja dan mudah-mudahan bisa menemani Anda semua, sahabat BCO.
Gimana, setuju nggak? Kalau setuju tulis di kolom komentar.